Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Wahidin, Bapak Ibu jamaah ingkang berbahagia, puji syukur dalam menika kita saged nerusaken kegiatan rutinitas kita saben malam Kamis saperlu tholabul ilmi wonten ing masjid ingkang mulia menika. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kalomben sampun kita kaji surah napa? Surah Ad-Duha. Sampun rampung, insyaallah dalu menika kita badhe mlebet dhateng surah Al-Lail. Surah Al-Lail. Nah, tentunipun saderengipun kita awiti kajian langkung rumiyin kita perlu sareng-sareng tilawah maos surah Al-Lail ingkang badhe kita kaji menika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى Inna sya'yakum lasyatta. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang hormati, niki jumlah nopo ayate pun mulai apa? Mulai rada akeh. Sinajan to menika tasih mlebet wonten ing juz amma atau juz 30, tapi pun mulai munggah dadi rada akeh ayate. Nanging saya kathah ayate anggen kita maos saya akeh nilai kesaenanipun. Amin. Bapak Ibu ingkang berbahagia, sasampunipun kita maos satu surah menika, kita perlu mangertosi dos pundi penjelasan secara global ngeten, nanging tentunipun kita langkung rumiyin saged memahami saking terjemahan secara bebas, sehingga mangke rikala kita memahami gambaran secara global lan umum, ugi sampun pikantuk gambaran dos pundi maksudipun secara umum wonten ing surah menika. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila
menutupi. Menutupi apa? Nah, cahaya siang. Lajeng ayat kalih wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang. Wa ma khalaqaz zakara wal untha, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Ayat sekawan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Tadi di eling-eling sithik-sithik, jadi kalau mangkih kita mlebet pembahasan enek kelingane. Ayat gangsal fa amman a'ta wattaqa, adapun orang yang memberikan apa? Hartanya di jalan Allah dan bertakwa, ngapa? Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya apa? Pahala yang terbaik. Maksudnya apa itu? Surga. Jadi ayat 5, ayat 6 niku nek dipraktekke ayat 7 fasanuyas siruhul lil yusra, maka kami kelak ngapa? Akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Nah, niki sithik-sithik difahami. Terus ayat walu wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Niki berlawanan mboten? Berlawanan mboten? Berlawan kalih napa? Berlawan kalih dure mau, ngoten lho. Wa kazzaba bil husna, serta mendustakan pahala terbaik. Jadi sing dur mauke menginfakkan dan percaya pahala terbaik, terus sing iki bakhil mendustakan pahala terbaik, fasanu yassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya apa? Jalan yang sulit. Titik-titik pahami nggih? 11 wa ma yughni anhu maluhu iza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. 12 inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya kepunyaan
kamilah akhirat dan dunia. Sekawan ulas wa anzartukum narang talazza, maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. 15 la yaslaha illal asqa, tidak ada yang masuk ke dalamnya nanti kecuali orang yang paling celaka, allazi kazzaba wa tawalla, yang mendustakan apa? Kebenaran dan berpaling dari iman. Wa sayujannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Terus alladzi yu'ti malahu apa? Yatazakka, yang menafkahkan apa? Hartanya di jalan Allah, di jalan Allah. Untuk apa? Membersihkannya. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza. Gimana niku? Padahal apa? Tidak ada seorang pun apa? Memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena apa? Mencari apa? Keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Menika gambaran terjemah secara bebas. Jamaah yang berbahagia, kita mlebet datang penjelasan global, penjelasan umum. Kados biasanipun kita perlu fahami nama surah. Nama surah. Surah ingkang kita waos kala wau dipun wastani surah Al-Lail, ingkang angka sepindah. Al-Lail, surah Al-Lail. Lajeng ingkang kalih dipun namai surah Wal-Lail. Wal-Lail.
Wal-laili. Lajeng ingkang ketiga wal-laili idza yaghsha. Sing utuh sak ayat ku sing ndi? Sing nomor 3. Wal-laili idza yaghsha. Dados wonten nami 3 surat. 3 surat, nama 3 surah. Di surah itu memiliki 3 nama. Jamaah yang berbahagia, al-lail niku maknanya apa? Malam. 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 Asbabun nuzul. Sababun nuzul. Sababun nuzul. Apa sabab? Sebab nuzul turun. Sababun nuzul, sebab ayat menika turun. Sebab surah menika turun. Wonten ing penjelasan asbabun nuzul ada satu riwayat. Satu riwayat ananging riwayat menika dinilai dening Imam As-Suyuti hadisipun sanadnya dhaif. Tapi perlu kita ketahui. Jadi ada riwayat ingkang jelasaken asbabun nuzul saking surah menika ananging dipun nilai dening Imam As-Suyuti sanatipun dhaif. Nanging perlu kita fahami. Terus pundi? Wonten ing riwayat menika berkenaan kalian pemilik pohon kurma yang bakhil. Jadi surah menika turun berkenaan ada seorang pemilik pohon kurma yang bakhil. Tiap kali berbuah ia memetik hasilnya dari rumah tetangganya. Saben-saben panen yang punya ini memetik hasilnya dari rumah tetangganya. Nanti ceritanya seperti apa. Namun bila kurma tersebut jatuh dan dipungut oleh anak-anak tetangganya yang fakir itu, ia segera merampasnya. Mula dikenal pemilik pohon kurma yang bakhil. Nah, bahasa kita apa? Util pautil. Nah, diceritakan bahwa pemilik pohon kurma tersebut, nah niki, pemilik pohon kurma tersebut, katakanlah itu namanya A. Nah, A. Jadi pemilik pohon kurma tersebut bernama A memiliki pohon yang mayangnya
mayangi apa toh? Hah? Yang mayangnya menjulur hingga ke rumah tetangganya yang fakir dan banyak memiliki anak. Berarti ceritane pohon kurma nggone si sapa? Si A mau mangklung nyanggone halaman apa pekarangan tetangga. Ini biasa nggak kondisi ini di dalam masyarakat? Biasa. Mungkin di lingkungan kita juga ada, tapi tidak pohon kurma karena di sini tidak bisa. Apa? Mungkin pohon mangga. Mangklung nyanggone tanggone apa meneh? Aceh. Terus apa meneh? Macam-macam. Nah, kondisi ini sudah sejak dulu. Itu ceritanya ada begitu. Nah, terus tiap kali berbuah, apanya? Kurma itu ia memetik hasilnya. Ia siapa? Yang di kebun itu. Enak toh? Wae penyan mangrungokke karek ngegongi ngono wae. Nggak enak toh? Lah wong cerita ditulis apane? Nah, penyan mung karek ngrungokke, engko paham karo ngegongi, engko terus neng lingkungan penyan iso cerita nek ora lali. Nek iso. Tiap kali berbuah ia memetik hasilnya dari rumah tetangganya. Maksudnya gimana? Nah, moro nyang omahe tanggane. Sakne mangklung ngene, nek di sangka nggon wite di apa? Diranggih mungkin nggak nyampe, kudu moro nyang nggone tanggane. Ngunduh tapi sangka nggone tanggane sebab mangklung mau. Enak ora kene ngono kuwi? Ora ya moro nyang tangga ngunduhi tok ngono kuwi lho. Jadi peleme mangklung nyang tanggane terus nyanggone tanggane ngunduhi ngono lho. Sangka nggone tanggane enak ora ngono kuwi? Kene enak ora enak ta? Ndak ada. Nek mangklung enak. Ya tetep diunduhi sangka kebone dhewe ngoten nggih. Engko tanggane dikeki ora? Namun, iki ada namunnya karena tadi dikatakan bakhil. Namun bila kurma tersebut jatuh wis mara nyanggone tanggane, ngunduh saka nggone tanggane, padahal tanggane kuwi akeh anake, kondisine fakir, kancah sing cilik delok daerah duwe. Akhirnya duwe kurma. Terus ketika ngunduh dan jigloki jatuh dan dipungut oleh anak-anak tetangganya yang fakir itu. Biasa enggak cah cilik? Biasa. Pomo penyan mungkin mbok seneni. Nah, setelah itu diambil oleh anak-anak tetangga yang fakir, ia segera merampasnya. Ia siapa? Pemilik pohon kurma itu segera merampasnya. Ki jenenge apa? Jenenge apa? Cetil mau, bakhil mau. Bahkan, ini yang paling tragis, bahkan apa? Yang sudah masuk ke mulut anak-anak itu juga dipaksa dikeluarkannya. Kira-kira panjenengan piye ngene iki? Ora nglakoni ngrungokke ngene iki ndek rasa piye? Rasa iba. Nganti wis dipamah karo bocah cilik, paksa untuk keluarkannya. Kemudian orang fakir itu mengadukan hal itu kepada Nabi. Ya,
Biasa sawadul matur pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Rasulullah berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Yo tak rampungane. Tak rampungane. Itu Rasulullah. Nah, ini seorang pemimpin hebat. Nah, Rasulullah tampil untuk menyelesaikannya. Nabi kemudian bertemu dengan pemilik kurma yang tadi kita kasih nama A, dan beliau bersabda begini, berikanlah kepadaku pohon kurma yang mayangnya menjulur ke rumah si Anu, itu dikatakan B misalkan gitu ya, yang mangklung ke rumah B, berikan kepadaku pohon kurma itu. Jadi sakwit iki wae kekno aku sing mangklung nyanggone tanggane kuwi kan nggonmu kan akeh sak kebon kan begitu. Nah, berikan kepadaku pohon kurma yang mayangnya menjulur ke rumah si A, si B, si Anu. Dan bagianmu, nah ini Rasulullah, bagianmu nek kowe apa? Gelem keke, sebagai gantinya adalah pohon kurma di surga. Ya Rasulullah mameri ngono kuwi, serba surga ngono, so akhirat ngono. Nah ini wong util apa ya kenggoh ora ternyuh ora ngono kuwi. Nah, ketika ditawar Rasulullah nek pohon kurmamu mbok keke aku, kowe sok arep diganti pohon kurma di surga. Pemilik pohon kurma itu berkata apa? Hanya sekian tawaran Tuhan. Jadi ditawari surgawi ngono kuwi. Alah mung kuwi kaya ngono kuwi ngono. Aku mempunyai banyak pohon kurma. Wah, ketok apa niki? Ketok sombongnya. Dan pohon kurma yang diminta itu paling baik buahnya. Kebetulan itu. Jadi di kebun-kebun kurma sekian banyak pohon, yang paling baik ya sing mangklung kuwi. Qadarullah. Nah, kemudian pemilik pohon kurma itu pergi. Pergi dari mana? Pergi dari hadapan Rasulullah. Tadi kan ego toh. Pergi. Luar biasa ini. Pergi. Pembicaraan itu, nah pembicaraan siapa? Rasul dengan siapa? Pemilik pohon kurma itu didengar oleh seseorang dermawan. Didengar oleh seseorang dermawan. Katakanlah namanya C. A tadi siapa? Pemilik kurma. B tetangganya. C orang yang dermawan. Itu mendengar negone pembicaraan antara Rasulullah dengan pemilik kurma, itu didengar. Setelah mendengar itu langsung datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, siapa ini? Orang yang dermawan, yang C itu. Gimana katanya kepada Rasulullah SAW? Apakah tawaran Tuhan itu berlaku juga bagiku? Jika pohon kurma itu telah menjadi milikku. Nabi menjawab, iya. Kamane ngono. Alah, podo-podo iku. Jaluk nih wis ngono kuwi. Orang itu kemudian menemui pemilik pohon kurma. Siapa ini? C. C langsung datangi pemilik pohon kurma. Pemilik pohon kurma itu berkata, apakah engkau tahu bahwa Muhammad SAW menjanjikan pohon kurma di surga sebagai ganti pohon kurma yang mayangnya menjulur ke rumah tanggaku? Langsung di apa? Langsung ditatap gitu aja langsung. Cerita loh, kan ngono.
dan bahwa aku telah mencatat tawarannya. Akan tetapi buahnya sangat mengagumkan, padahal aku banyak mempunyai pohon kurma, dan tidak ada satupun pohon yang selebat itu. Kata siapa ini? Pemilik. Jadi pamer ke Rasulullah wis gampangane ngendikan karo kowe to. Tak catet tok wisan kok ngono gampangane. Nyelelek to kuwi. Pameri malahan tampak sombongnya. Orang dermawan itu terus berkata, apakah kau mau menjualnya? Nah, nek Rasul mau piye? Kekno, ngono to? Kekno aku, ngono to? Tapi dermawan itu tidak kekno aku, tapi apa kowe gelem ngedol? Jenenge wong apa? Wong sugih kan gitu to. Wong sugih mesti kene tak tukune piye ngono. Njaluk wong pira? Nek wong ora duwe kekno ngono to. Lah Rasulullah ketika itu ya memang enggak ada untuk menebus itu. Maka berikan aku ganti ini surga, diiming-imingi begitu. Tapi enggak keenggoh. Nah, ini ketoke nonton secara materi tawari mbok dol piye kan gitu. Ia menjawab, tidak. Kecuali apabila ada orang yang sanggup memenuhi keinginanku. Nantang toh? Betul ra kajaba nek enek wong sing gelem nyembadani apa sing dadi karepku kan begitu. Akan tetapi pasti tidak akan ada yang sanggup. Nek wong sing gelem kuwi ngono. Dadi wis nek wong Jawa apa? Ngepal sik ngono. Ngepal sik rene wong gelem. Tak dol tapi akhirnya sesuai karo karepku. Ini yo renek kuwi ngono. Nah, mendengar omongan si pemilik kurma itu, dermawan itu berkata lagi, lah wong sugih kok dipal gampane ngono to kuwi. Wong sugih kok dipal. Apa kata orang dermawan? Berapa yang kau inginkan? Ngono ditantang genti, piro sing mbok karepe? Nek renek wong gelem pira, njalukmu piye? Ngono ta? Iya. Sombong adepi sombong. Dah ngomong njaluk piye? Ia berkata, aku inginkan 40 pohon kurma. Nah, ijole ngono kuwi. 40 pohon kurma. Gelem mbok tuku ning aku njaluk ijol 40 pohon kurma. Padahal mung pira? Siji, njaluk 40. Kira-kira sampeyan krungu ngono kuwi piye? Maju apa? Petok wite bengi ya. Graji ngono ya. Ketok wite graji kayak krungu asrek-asrek ngono. Masyaallah. Kira-kira piye kira-kira? Bar njaluk 40 terus jangan mikir ora kira-kira. Nah. Ia berkata, aku inginkan 40 pohon kurma. Ia pun terdiam, kemudian berkata lagi, engkau minta yang bukan-bukan. Mungkin njaluk ya ora? Ora patek cetha iki ngono, ora genah. Baik, aku berikan 40 pohon kurma kepadamu. Gelem ora? Akeke. Dan aku minta saksi jika engkau benar mau menukarnya. Ditantang.
Tapi nek saksine, nek kowe ngeke kok, ayo. Tahu apa? Ya, akhirnya apa? Ia memanggil sahabat-sahabatnya apa? Untuk menyaksikan penukaran itu. Wong ini pelit kudu diseksekke. Angel amanah kok. Ruwet kuwi kok, heeh. Dadi omongan karo wong kaya ngene iki kudu ana saksine. Somen nek kira-kira arep glebak ngono. Nek saksine. Nah, iya toh. Wong ngene iki wis wong ngocul-culan ngono wis. Undang sahabatnya untuk sebagai saksi. Dermawan itu pun menghadap kepada Nabi dan berkata, nah baru kejadian ngono kuwi toh. Matur Rasulullah, ya Rasulullah, pohon kurma itu telah menjadi milikku. Weh, njaluk 40 tak kei. Iki dadi milikku dan akan aku serahkan kepada tuan sapa? Rasulullah. Dah, ini milikku pohon kurma. Dah, saya serahkan tuan. Hebat ora? Hebat, uang sugih terus apa? Tur kendel lho dermawan. Uang sugih kendel iya. Siji ditanting 40 kan wani kan kendel. Sugih kendel. Enek wong sugih tau was ora wi ngono ya enek. Muder ya enek kendel itu, kendel. Ayo. Ya dah Rasulullah, ini udah jadi milikku. Dah, saya serahkan tuan. Dia itu tidak menghendaki sesuatu. Perbiasa toh. Wes serahkan Rasulullah. Nabi pun kemudian menemui si fakir itu. Ambillah pohon kurma ini untukmu dan keluargamu. Jadi ngerampungi wong siji, kuwi melibatkan Rasulullah, melibatke wong sugih. Gatekke nemen lho iki. Wah, elok lho ngene iki lho. Dadi umat kuwi nek enek problem, enek masalah, ya kudu disambatke. Ojo diangkat dhewe, gempor kok dadine. Sambatke, angkat semuanya. Hebat toh. Rasulullah bukan untuk dirinya, wong dermawan bukan untuk dirinya. Tapi memikirkan satu titik orang fakir yang anaknya wah apa kuwi iso berlaku ning kondisi walah enak tenan ini. Ning kira-kira panjenengan iki milih dikeki apa milih ngeki? Milih dikeki? Iya. Nah, kemudian setelah itu selesai proses, turunlah seluruh surah Al-Lail yang membedakan kedudukan dan akibat orang bakhil dengan orang dermawan. Gon ayat mana orang ke? Ayatnya ada orang bakhil, enak, dermawan, enak untuk membedakan. Jadi nek ora diwaca to terjemahan alon-alon mau diwaca alon-alon ora enek to nggih. Heeh. Wa amma membakhila was tagna wa kadzdzaba bil husna fasanasirahu lil usra. Iya kan? Jadi itu untuk membedakan kedudukannya orang dan akibat orang yang bakhil dan dermawan. Bakhil ruwet urusane ning donya. Wong lomo gancarke dening Allah. Kan begitu, beda. Ada satu riwayat yang lain menyebutkan bahwa sebagian besar isi surah Al-Lail turun berkenaan dengan kedermawanan Abu Bakar. Abu Bakar dermawane piye? Seluruh hartanya hebat toh. Nah, hanya saja
riwayat seperti ini, cerita seperti ini, hadis seperti ini dikomentari Imam As-Suyuti ini adalah dhaif. Tapi kan kita ngerti gitu loh. Jadi upama nanti oh iya itu sebenarnya hadisnya dhaif. Tapi memang perlu harus memahami seperti itu. Nah, ini apa? Asbabun nuzul. Kemudian jumlah ayat. Nah, jumlah ayat itu ada berapa tadi? 21. Pokoknya harus diwaca mesti lancar seperti itu. Kemudian berikutnya golongan surah. Ini termasuk surah apa? Kan begitu. Ini di kalangan para ahli sejarah ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan surah Makkiyah, ada yang mengatakan surah Madaniyah, ada yang mengatakan double, yo Madinah, yo Makkiyah. Nah, itu pendapat perbedaannya. Tapi ada satu riwayat yang menguatkan kalau ini itu Makkiyah. Nah, tadi kan ada beberapa pendapat. Nah, kemudian beberapa pendapat Makkiyah, Madaniyah, Makkiyah, Madaniyah itu ada satu riwayat yang menguatkan kalau ini surah Makkiyah. Apa surah Makkiyah? Surah yang diturunkan apa? Sebelum Rasulullah hijrah. Bagaimana penguatnya? Ini penguatnya. Abdullah bin Zubair berkata bahwa Abu Bakar As-Siddiq selalu membeli hamba sahaya. Maksudnya apa ini? Memerdekakan budak. Jadi hamba sahaya itu kan terserah sapa? Majikannya mau diapain, wis di rata-rata majikan itu menjadi peras sapi perahan, mesake. Nah, terkadang disiksa seperti Bilal itu juga ketika itu hamba saya budak siksa, diperlakukan yang nggak sewajarnya. Nah, maka Abu Bakar itu biasa dan selalu membeli hamba saya. Tapi hamba sahaya yang dibeli oleh Abu Bakar itu adalah hamba sahaya yang apa? Yang lemah-lemah. Yang lemah. Jadi ibaratnya harapan kemana? Ke masa depan, misalkan ingin meraih sesuatu dari siapa? Hamba sahaya itu nggak ada. Memang Abu Bakar begitulah keyakinannya, yang lemah-lemah itu yang dibeli. Setelah dibeli, dikapakai? Dimerdekakan, udah bebas. Nggak ada orang yang akan bisa melakukan saenake dhewe karena sudah dimerdekakan. Nah, karena kalau masih hamba saya itu hak mutlak yang nggone majikan. Kemudian Abu Quhafah berkata, nek panjenengan Abu Bakar As-Siddiq ini apal ya? Tapi nek Abu Quhafah siapa itu? Siapa? Nek Abu Bakar As-Siddiq jelas itu. Nek Abu Quhafah siapa itu? Hah? Abu Quhafah itu bapak Abu Bakar. Akik ngerung toh? Ayahnya Abu Bakar
Malah sing terkenal sapa? Abu Bakarnya. Iya, jadi anaknya karo Pak E sing terkenal. Anaknya enggak apa-apa. Pak E ra terkenal ra apa-apa. Sing penting anaknya terkenal. Penyen kira milih terkenal Pak E apa milih terkenal anaknya? Milih ndi? Lah iya. Iya. Jadi upama nanti satu saat sing terkenali malah anak-anake kuwi, ndak apa-apa, memang harus begitu. Pak E rapate terkenal nggak apa-apa, tapi anaknya terkenal. Nah, syukur kedua-duanya Nah, Abu Quhafah itu berkata kepada siapa? Kepada anaknya, namanya siapa? Abu Bakar. Bagaimana? Jika kamu ingin memerdekakan hamba sahaya, merdekakanlah hamba sahaya yang kuat-kuat. Nasihatnya siapa? Bapak kepada anaknya. Lah anaknya sing dibeli dimerdekakan yang lemah-lemah. Ini masuk akal enggak nasihat itu? Masuk akal enggak? Mbok yo ngene to Le, nek kowe iki tuku hamba saya mbok sing kuat-kuat, sing mbok merdekake, sing mbok bebaske mbok sing kuat-kuat aja sing lemah-lemah. Masuk akal enggak? Masuk? Masuk akal? Terus pomong ngono penjen yo matuk. Matuk nasihate bapake apa matuk Abu Bakare? Iya, nasihatnya begitu. Karena apa? Alasannya ayahnya. Kalau yang kuat-kuat karena dia siapa? Budak-budak yang dimerdekakan itu dan dibeli oleh Abu Bakar, dia akan bisa membantumu dan bisa berguna bagi kita. Soalnya wong kuat-kuat, wong rasa-rasa kan ini gunane nek sing dijipuk ki wong kuat-kuat. Masuk akal toh? Matruk toh? Abu Bakar As-Siddiq menjawab, saya tidak memerdekakan budak itu untuk diri saya. Nah, Abu Bakar gak punya maksud dan tujuan ke depannya kok gen entuk balesan, entah wujudnya apa kepada orang yang pernah lakukan kebaikannya. Nek bapaknya berpikir engko ben eneng manfaate, tapi abang gak berpikir seperti itu. Alas, kira-kira gimana ini? Kira-kira gimana? Yang ayahnya tadi masuk akal enggak? Nah, terus ini lebih masuk akal enggak? Nah, kan gitu toh. Nah, jadi ini ada satu makna yang dapat kita ambil kesimpulan, kalau melakukan kebaikan kepada orang lain itu jangan punya harapan sesuatu untuk kembali berwujud apapun kepadanya. Wow, tapi ini angel loh ini ki. Angel, nggak gampang, nggak gampang. Mbok yo tidak ngerti to Bu, arep tilik wong loro. Lah panjenengan dhewe ya ora patek sehat mbok mboten sah tilik mawon, kan saged to paring doa keng wah yo gak penak wong dhewe nekono yo. Nah, ngono kuwi to. Gampang ora ngono kuwi? Angel. Nek ora ngono malah kono ngitung, sapa sing ra tilik aku, malah ngono malahan. Iya. Walah sumbang-sumbangan kuwi sing mlaku ning masyarakat ora gayeng ngono kuwi. Korewa nyumbang. Ngono kuwi to? Ah nyumbang. Nyumbang nek kono dicatet. Gawake semene. Nah, somben ewah genti diteliti meneh cocoke. Masya Allah, aku dek ben nyumbang nganggo bronjong, baline mung gendong. Iya toh?
Oh, lah piye aku nggo bronjong, paling bronjong ki ngiwa. Nengen lek gendongan. Ah ya Allah ya Rabbi. Lho ngono kuwi to. Lah kowe jare nyumbang kok pengen itu balen ki piye? Cicine, Masya Allah, lho aku dek berone nggawa songkro. Lah kok rene dhek mau nggo bronjong. Padahal bronjong karo songkro kae ndi? Kae songkro. Abu Bakar As-Siddiq enggak Bapak, saya tidak memerdekakan budak itu untuk diri saya, tetapi saya memerdekakannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada ayat di atas tadi. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, besok kita masuk tentang keutamaan surah Al-Lail dan kandungan yang ada pada surah itu. Matur suwun, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.